Halo guys, jumpa lagi di Macam Mangga. Jadi seperti yang sudah kalian request ya dan banyak tanyain, Gan review dan akhirnya gue memutuskan untuk beli. Kok bisa? Tadinya kan gue bilang gak mau beli. Kenapa? Nanti bakal gue bahas. Tapi seperti biasa kita mulai dari covernya. Kalau kalian lihat covernya ini, sebenarnya ini tuh sama aja kayak cover versi Jepang maupun versi VCI. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan ya buat bagian depan. Ada logo Level Komik dewasa dan memang ini bagusnya sih diterbitin sama Level Komik ya, karena memang ya nantilah kalian lihat sendiri. Memang ini untuk dewasa. Bagian sampingnya juga seperti ini dan menurut gua ini rapih ya, tidak ada kelebihan apa-apa gitu. Ini rapih, mantep. Dan ini bagian belakangnya. Di sini kalian bisa lihat ada 18 plus dan seperti yang udah gue bilang tadi memang ini 18 plus ya. Nah, sebenarnya dan ini di Jepang udah terbit dari tahun 2021 ya. Di Jepang sendiri ini itu udah ada 17 volume, belum tamat ya. Dan kalau versi Inggrisnya udah ada dari 2022 dan ya baru 12 volume lah. Jadi kita bisa dibilang ketinggalan rada jauh ya. Kita ini baru satu volume kan ya. Jadi kasarnya itu tahun depan juga palingan kita dapat 6 atau 7 volume lah ya. Perkiraan gue ini itu sekitar 2 bulan sekali terbitnya ya. Gitu ya. Jadi nggak mungkin tiap bulan kayak Naruto. Soalnya ini kan komik rada baru juga ya. Jadi 2 bulan sekali cukup oke. Kalau harganya cenderung ini 50.000 ya. Nggak bisa dibilang mahal karena ya standar sih dibilangnya. Kalau ini harga buku ukuran segini, ukurannya itu sama dengan terbitan Akasha. Dan ya terbitan komik zaman sekarang lah kasarnya standarnya. Kalian bisa bandingin, ini ada di Solving Classroom ya. Ini itu ukurannya sama tuh ya. Terus tuh yang punya apa tuh namanya? Omnibus lagi. Collector Edition Naruto yang 2 in 1. Ini juga ukurannya sama ya. Jadi ini marginnya lebar ya. Lebar. Jadi nggak pedit, nggak usah khawatir. Dan ini perbandingannya dengan komik Chainsaw Man ya. Komik Chainsaw Man ya ini sama terkenal lebih tinggi ya. Chainsaw Man ini feeling gua sih ini dibuat tinggi gini biar sama kayak versi Fish-nya. Jadi kalau kalian udah punya yang versi Fish-nya tetap bisa dipasangin sama ini biar cakep di raknya. Bagus sih Akasa. Kalau level komik ini dan ya lebih pendek aja dikit gitu. Ya cuma tetap ini bagus. Nah, itulah mengenai harga dan cover ya. Jadi menurut gua sangat-sangat oke ya. Sekarang gue mau bahas masalah art dan cover ya. Art dan cover, art dan sensornya. Nah, kalian bisa lihat pertama juga di sini ada dua halaman sih, ini dua halaman berwarna ya ini. Atau satu lembar gitu. Jadi ini ya wajar banget harganya 50.000 seperti yang tadi udah gue bilang. Nah, yang jadi permasalahan yang gue takutin itu adalah sensor ya. Gue khawatir sebelum ini keluar apa dia bakal disensor gila-gilaan di Indonesia. Sebenarnya sih nggak terlalu parah ya, cuma ya tetap aja ada ketakutan. Dan ternyata setelah gue lihat tidak ada sensor di manga ini ya. Udah gue cobain bandingin 11-11 sama yang versi Viz tuh kayak gini. Gambar seperti ini. Dari sepenglihatan gue tidak ada bedanya. Jadi bisa dibilang aman sih buku ini. Nggak bakal ada sensor aneh-aneh ya. Jadi kalau yang khawatir masalah sensornya yang di Indo gimana, bisa gue bilang di volume 1 ini nggak khawatir ya, nggak usah khawatir karena sejauh yang gue lihat aman ya. Itu masalah sensor, udah tenang kalian ya. Sekarang gue mau ngomongin masalah artworknya ya. Kalau kalian ngomongin artworknya gimana Gan, bagus nggak? Dan kalau kata gue artworknya bagus ya. Komik Shonen Jump itu banyak yang terkenal kan ya. Ya memang itu yang ngehit di dunia kasarnya, kayak Demon Slayer dan yang ngetren belakangan ini kan Jujutsu Kaisen. Cuma 2 manga tersebut termasuk Hunter x Hunter ada satu kelemahan, gambarnya jelek ya. Mesti gue akuin gambar mereka itu jelek. Jujutsu Kaisen, Hunter x Hunter yang gitu ya kurang bagus ya. Tapi kalau buat dan itu nggak berpengaruh ya. Jadi bisa dibilang ini artwork di dalam mangganya ini bagus ya. Kalian bisa lihat sendiri ini tuh ya, gambar scene-nya gini bagus lah ya. Jadi efek-efeknya segala gitu bagus. Jadi ini bukan manga yang dipercantik di anime gitu, karena kualitas gambar anime dan mangganya itu bisa gue bilang setara, bagus ya gitu. Jadi ini mantap banget, kalian bisa lihat lah ini tuh.
Oh ya mas, kalian juga gue mau ngebahas masalah sensor tuh. Nah ini sensor kata-kata ya, nggak disensor sama sekali kok. Dia tetap bilang kau boleh menghisap susuku. Terus ini jadi biarkan aku mengemut anumu. No. Jadi kata-katanya nggak diperhalus, nggak dianeh-aneh lah ya. Jadi ya sewajarnya aja gitu. Jadi aman lah sensor kata-kata maupun sensor gambarnya gitu ya. Itu gua suka, bagus ya. Dan kalian juga bisa lihat ya, ini gambar Presiden Barack Obama ya. Ini berani banget ya Presiden Obama nama itu. Biasanya kan kalau mangga kurang berani setahu gua ya. Cuma ini berani nyebut nama Presiden Obama mungkin karena dia udah nggak jadi presiden waktu tahun 2021. Ya intinya lihat aja, kalian bisa lihat dari gambar Obama pun ini udah kelihatan. Ini mangganya artworknya bagus karena gambar Obama sangat mirip dengan aslinya gitu. Ya, jadi ini masalah artwork dan sensor aman dan bagus ya. Bisa dibilang ini juga salah satu manga di Shonen Jump yang lagi ongoing sekarang itu dengan artwork terbaik menurut gue ya. Kalian bisa lihat. Semoga ini berkelanjutan terus ya. Keren lah gambarnya. Gak usah diraguin lagi. Bagus. Ya, itu masalah gambar dan sensor. Sekarang gue mau bahas masalah cerita. Kalau ceritanya tentang apa sih Gan? Nah ini dia ceritanya sebenarnya ya. Gue ini kan nge-review volume 1 ya. Maka gue bakal menceritakan kesan dari volume 1. Alasan kenapa dulu gue bilang kayaknya gue gak bakal koleksi adalah karena premis ceritanya mungkin awalnya kurang sesuai sama gue ya. Gue itu sangat suka sama manga yang kayak Naruto gitu kasarnya. Aku ingin jadi yang kuat gitu. Jadi ada tujuannya gitu ya. Terus kayak Jujutsu Kaisen juga ada tujuannya gitu kan. Gimana caranya sih ini biar si Sukuna ini gimana gitu kalau waktu awal Jujutsu Kaisen. Coba kalau manga ini bisa dibilang tujuannya itu bisa nggak ada gitu. Ada sebenarnya, cuma tujuannya itu kocak gitu. Jadi lebih ke arah komik humor. Itu yang gue mikir kenapa gue nggak pengen koleksi manga ini gitu. Karena kalau dibilangin humor, ini memang lucu. Tapi lebih lucu ketika gue baca One Punch Man. Jadi kesan pertama gue ketika baca volume 1 ini adalah ya ini lucu, ini bagus, tapi masih di bawah One Punch Man tingkat humornya. Menurut selera humor gue loh. Tapi ternyata setelah animenya keluar, gue nonton terus, ternyata ceritanya jadi cukup dalam dan ada arah ceritanya kasarnya ya. Itu yang membuat gue memutuskan buat koleksi gitu ya. Lagian kan Dr. Slump juga udah tamat gitu ya. Jadi ya jadi gue nggak bakal belinya gila-gilaan lah. Jadi nambah komik gue kan cuma 2 ya. Windbreaker sama ini gitu. Jadi ya udah gitu. Gua kayaknya nggak mau nambah judul baru lagi kan. Kalian tahu sendiri lah ya. Kalian udah request review. Gua kadang-kadang nggak bisa review versi fisiknya gitu. Jadi kedepannya review bakal tetap gua lakuin tapi pakai versi scanlation. Ya gitu ya. Cuma intinya ceritanya ya gitu. Ceritanya jadi si Okarun ini dia itu percaya sama alien. Sedangkan cewek ini percaya sama, cerita singkat aja ini ya. Karena sebenarnya kalian kalau mau tertarik sama ceritanya, kalian bisa nonton animenya gratis di Muse Asia atau Indonesia gitu ya. Jadi kalau kalian tertarik sih mendingan nonton itu aja. Cuma ini gue ceritain singkat. Jadi intinya mereka berdua ini bertolak. Yang cewek ini percaya hantu, yang ini percaya alien gitu. Mereka kayaknya ya gimana berdebat karena suatu hal. Akhirnya mereka taruhan. Kalau siapa yang benar gitu, alien atau hantu yang ada. Ternyata kejadiannya itu bener-bener ternyata alien dan hantu itu ada gitu. Yang cewek diculik sama alien, yang cowok si Okarun itu kerasukan setan gitu. Jadi ya mereka itu jadi harus mencari cara buat mendapatkan terongnya si Okarun lagi. Nah, kalian dengernya rangkuman gua aja ya, mendapatkan terong. Jadi motif cerita di volume 1 itu bisa dibilang lemah gitu. Cuma cerita ngebojeng gitu. Itulah kesan gue kenapa gue bilang waktu awal itu ini cuma cerita manga lucu gitu. Itu kenapa pertamanya gue nggak mau koleksi gitu. Karena pertama kali gue baca ini itu ke tahun lalu ya. Dan ketika tahun lalu gue baca itu cuma 1 volume. Oh begini tuh dan lucu sih. Cuma nggak menarik gue buat baca lebih lanjut gitu. Tapi setelah animenya keluar gue tonton ternyata jadi rame. Itulah yang membuat gue beli gitu ya. Nah gitu buat ceritanya. Kesimpulannya gimana gak? Jadi lu saranin gak ini gua beli atau enggak? Ini rekomen gak? Menurut gua ini seperti yang udah gue bilang tadi, kalian tonton dulu animenya gratis ya di Muse Asia atau Indonesia. Kalau kalian masih ragu sama ceritanya,
Kalau kalian nggak beli karena masalah sensor kan tadi udah gue bilang ya, sensornya aman di sini jadi aman. Cuma kalau kalau masalah cerita mendingan kalian nonton dulu kalau kalian masih ragu setelah dengar komentar gue tadi di bagian cerita. Gitu ya, kalian tonton dulu, kalau kalian suka gas, kalau enggak ya jangan gitu. Soalnya kan ini animenya gratis dan manganya juga bisa dibilang gratis sih di Manga Plus ya. Kalian bisa tes baca juga, cuma memang masih bahasa Inggris. Tapi nggak susah lah ya. Zaman sekarang gue yakin kalian juga pada bisa Inggris. Gitu ya. Nah, kalau kalian nanya ke gue, kalau dibandingin sama Jujutsu Kaisen, sama Chainsaw Man, gimana kan? Jujur awalnya seperti yang gue bilang, awalnya itu dan itu di bawah Jujutsu Kaisen, di bawah Demon Slayer di mata gue gitu. Tapi setelah gue tahu cerita lebih lanjut tentang anime gitu, ternyata manga ini seru juga gitu. Memang belum sampai segreget Jujutsu Kaisen buat gue ya, walaupun Jujutsu Kaisen endingnya itu rada-rada buat gue gitu. Cuma tetap kalau cerita menurut gue awalnya itu tengahan, intensitas battle-nya itu masih menang Jujutsu Kaisen menurut gue gitu. Dan ini cuma kedepannya juga punya potensi yang sangat besar buat ngegantiin Jujutsu Kaisen, karena intinya kan sama-sama kayak setan-setan gitu ya. Ini ditambah dengan bumbu alien gitu ya, jadi ini bisa dibilang penggantinya Jujutsu Kaisen gitu. Dan kalau kalian tanya bandingin Chainsaw Man sukaan mana, ya gue lebih suka Dan ya gitu ya. Gitu ya, kalau ditanya skornya berapa kan, Dan ini 8,5 dari 10 masuk buat gue sih ya gitu, setelah menonton episode si Acrobatic Silky itu. Dan katanya kedepannya juga banyak cerita-cerita yang lebih seru, dan memang gue baca singkat lanjutannya, nggak baca detail, makin seru sih ceritanya gitu. Jadi ya ini potensinya bagus ya. Gue udah baca skip cepet itu sampai sekitar volume 9 lah ya. Itu baca cepet ngasal juga seru gitu. Itu cuma gue nggak bakal lanjutin lagi kayaknya. Gue menungguin versi Indonya aja ini, jadi biar bisa dibaca enak gitu. Gitu ya. Jadi ini rekomen gak Gan? Gue rekomen kalau kalian memang suka manga tipe shonen seperti ini gitu. Ya gitu. Dan ngomong-ngomong terakhir nih ya, sebenarnya ada, ya gue nggak tahu ini salah cetak, kurang cetak atau gimana ya. Kalau di versi Inggrisnya itu halaman terakhirnya ini gue kasih lihat ya, ada bagian sebentar. Nah seperti ini gitu. Sesudah halaman terakhir ada ini, ada bagian ini nih, seperti penjelasan tentang iblisnya apa aja, aliennya apa tuh. Cuma di manga yang Indonesia ini abis ini bonus cerita nggak ada. Gua nggak tahu emang yang versi Indo itu nggak ada atau mungkin kelupaan dicetak. Cuma kayaknya sih nggak mungkin lupa ya. Cuma memang mungkin nggak ada gitu atau gimana. Cuma ya itu sebenarnya data yang cukup menarik sih menurut gua, dan semoga itu ada di volume kedepannya. Gitu. Ya udah segitu aja ya review manga Dan ini. Kalau menurut kalian gimana? Makasih udah nonton, like video kalau kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya ya guys.